Oke, next question atau langsung ke presenter yang kedua. Thank you. Langsung ke kelompok 2. Nanti diperbaiki slide-nya ya, ditambahkan reference. Kemudian ya saya kira reference saja yang dibutuhkan. Arcode-nya sudah ada toh tadi? Masuk di slide? Ada aja referensinya Bu. Ada arcode-nya di slide tadi? Atau langsung praktekkan di R? Ada, oke, good. Oke, kelompok 2 silakan. Ada kuis ya, cuma karena saya belum buat kelas, karena saya masih berdiskusi dengan Bu Wahida, materinya apa setelah Meet, jadi saya belum buat kelas. Nanti minggu depan kalau sudah ada kelas, nanti di-upload tugasnya di situ dan sedangkan kerjakan kuis, tapi belum. Oke. Tadi Bu, belum jadi host. Siapa yang bisa saya jadikan co-host? Bu, Yusriana Tamrin. Riana, oke, Riana, oke, udah. Silahkan share your screen supaya saya lihat nama-nama kelompoknya. Please. Oke. Siapa lagi? Vivi, tunggu dulu ya, jangan dulu di itu, jangan dulu di saya mau jadikan semua. Vivi, Nurcah, aku make co-host. Siapa lagi? Yes, Yusni, Fatika, more, make co-host also, and Yusriana Tamrin. Oh, is already. So who's other? Yusmi, Juliana, Bahar. Have you been? Juliana, not yet. So make co-host. Okay. So all of you are already as co-host. Thank you. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Tunggu Bu Lalot. Adapun tadi kelompoknya ada Vivi, Yuliana, Yusmi, dan saya sendiri, Yusriana Tamrin. Untuk materi yang pertama akan dibacakan langsung oleh saya. Di sini ada pengertian regresi. Menurut Piro tahun 2010, analisis regresi linear sederhana membicarakan hubungan dari satu peubah terikat yang terhadap suatu peubah X yang disebut peubah bebas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita berhadapan dengan berbagai gejala yang meliputi berbagai variabel. Sebagai contoh, salah satunya adalah tinggi anak dalam taraf tertentu tergantung pada tinggi orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ditekankan bahwa peubah terikat itu kita simbolkan sebagai Y dan peubah bebas kita simbolkan sebagai X. Kemudian di sini ada kegunaan dari regresi linear sederhana. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dan yang ketiga, yaitu memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X.
Kemudian di sini ada model regresi linear sederhana, di mana bentuk umum model probabilistik adalah Y sama dengan komponen deterministik tambah kesalahan acak, dan model garis lurus dirangkumkan dalam formula Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E, di mana Y di sini adalah nilai peubah terikat yang akan dimodelkan nanti, kemudian B0 adalah penggalan Y dari regresi, kemudian B1 adalah koefisien regresi, dan E adalah kesalahan acak. Kemudian untuk tahap memodel regresi ada 6. Yang pertama adalah kita asumsikan komponen deterministik dalam model probabilistik. Kemudian yang kedua, gunakan data sampel untuk menduga parameter yang tidak diketahui dalam model. Yang ketiga, jelaskan sebaran peluang kesalahan acak dan perkirakan setiap parameter yang tidak diketahui dari sebaran ini. Yang keempat, menguji model untuk mengetahui kesignifikanannya secara statis. Yang kelima, jika model memenuhi syarat kesignifikanan, gunakanlah untuk penaksiran, peramalan, dan sebagainya. Dan yang keenam, lanjutkan untuk mencoba model baru sampai menemukan model yang sesuai. Kemudian untuk materi sifat matematis garis lurus akan saya serahkan ke teman saya, Yusmi, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat matematis garis lurus. Dari gambar yang ada di slide, kita dapat melihat persamaan garis Y sama dengan 2 ditambah 1/2X, di mana Y-nya ini bertambah sejalan dengan bertambahnya X. Garis seperti ini disebut memiliki koefisien arah positif. Selanjutnya, garis X dikatakan mempunyai koefisien arah negatif karena Y menurun apabila X bertambah. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita dapat melihat analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan contoh kasus yang ada pada slide. Jadi, seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Merupakan Y variabel dependennya dan X promosi merupakan variabel independennya. Ya, selanjutnya. Kriteria penerimaan hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. H1 terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Adapun syarat penerimaan hipotesisnya, H0 diterima jika B kurang dari atau sama dengan 0. T hitung kurang dari sama dengan T tabel. H1 diterima jika B lebih besar 0 dan T hitung lebih besar dari T tabel. Bisa dilanjut? Pada slide yang ditampilkan, adapun tabel nilai-nilai pembantu untuk koefisien regresi yang akan kita masukkan pada rumus pada slide selanjutnya. Terdapat nilai Y untuk variabel dependen, variabel X untuk variabel independen, Y pred atau Y topi, Y rata-rata, dan nanti akan dimasukkan dalam rumus-rumus pada slide selanjutnya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, menaksir parameter model. Parameter model, misalkan A penaksir untuk B0 dan B penaksir B1, di mana A dan B ini dapat ditentukan menggunakan rumus, di mana A sama dengan yang dapat kita lihat rumus pada slide, menghasilkan nilai 40,082.
di mana A-nya tadi merupakan konstanta, B merupakan regresi dengan hasil 1,497. Maka dapatlah bentuk persamaan garis regresi adalah Y sama dengan 40,082 ditambah 1,49. Selanjutnya, koefisien determinasi. Besar kemampuan semua variabel dalam menjelaskan varians dari variabel lainnya, di mana koefisien determinasi dapat ditentukan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurang jumlah keseluruhan Y dikurang Y prediksi kuadrat dibagi jumlah keseluruhan Y dikurang Y rata-rata kuadrat dengan menghasilkan nilai 0,743. Selanjutnya R adjust-nya dengan rumus R kuadrat dikurang P dalam kurung 1 dikurang R kuadrat dibagi N kurang P kurang 1, di mana N-nya di sini merupakan jumlah data, P merupakan variabel bebasnya, di mana menghasilkan nilai 0,70. Artinya, model mempunyai daya ramal 74,32%. Variasi Y dapat dijelaskan oleh model sekitar 74%. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependen sebesar 74%. Sisanya dari 74% itu 26% varians variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain. Ya, untuk materi Recording stopped. selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi, saudari Vivi. Untuk menguji model garis lurus, sebuah ukuran yang dapat menjadi alat untuk menaksir Y diberikan oleh jumlah kuadrat kesalahan atau yang disingkat dengan JKK dengan rumus jumlah Y dikurang Y pred kuadrat atau sama dengan 227,497, di mana Y topi sama dengan A ditambah BX. Jelaslah bahwa jika JKK sama dengan 0, garis lurus tepat melalui titik sampel X, Y secara sempurna. Next. Kesalahan baku estimasi. Untuk mencari kesalahan baku estimasi diberikan rumus SE sama dengan akar dari jumlah Y dikurang Y pred kuadrat per N kurang K, di mana hasilnya yaitu 6,158. Di sini besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan yang terbentuk adalah 6,158. Standar error koefisien regresi, satuan yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan yaitu SB sama dengan SE atau sama dengan kesalahan baku estimasi per akar dari jumlah X kuadrat dikurang jumlah X pangkat 2 per N dengan hasilnya yaitu 0,359. Besarnya tingkat kesalahan atau penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi adalah 0,359. Untuk uji F digunakan untuk mengetahui kesignifikan model, di mana H0 diterima jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel. H0 diterima jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Kemudian H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Dapat dilihat rumus dari uji F sama dengan R kuadrat per K dikurang 1 per 1 dikurang R kuadrat per N kurang K, di mana hasilnya yaitu 17,367. Karena F hitung 17,367 lebih besar dari F tabel 13,74, maka persamaan regresi dinyatakan baik. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, di mana
H0 diterima jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel. Untuk H1 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung sama dengan B per SB, di mana hasilnya 4,167. Karena T hitung 4,167 lebih besar dari T tabel 3,1467, maka H0 diterima. Yang artinya ada pengaruh iklan atau promosi terhadap penjualan. Untuk hasil analisis dengan software R akan dijelaskan oleh Yuliana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi telah dipaparkan mengenai analisis regresi linear sederhana menggunakan cara manual. Kali ini saya akan memaparkan analisis regresi linear sederhana menggunakan software R. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing langkah-langkah yang kami masukkan ke dalam software R beserta sintaksnya dimulai dari memasukkan data. Kami menginput langsung ke software R karena data yang kami pakai itu merupakan data yang terbilang sedikit. Kemudian untuk mengetahui jumlah data bisa dilihat langsung sintaks yang telah kami masukkan, yaitu length, kemudian membuat model regresi sederhana. Sepertinya teman-teman sudah mengetahui semua karena sudah mempraktekannya langsung dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Kemudian menginterpretasi hasil dengan cara memasukkan model summary. Kami namakan data kami yaitu model 1. Selanjutnya hasil analisis regresi linear sederhana bisa dilihat di layar. Selanjutnya, silakan. Nah, di sini yang pertama yaitu koefisien, ada kata intercept. Intercept ini biasanya kalau di cara manual itu kita simbolkan dengan D0 atau konstanta. Nilainya yaitu 40,082. X ini, kemudian yang di sampingnya ada X. X ini biasanya disimbolkan kalau di cara manual itu B1 atau koefisien regresi. Nilainya yaitu 1,497. Dari cara dari sintaks yang telah kami masukkan, kemudian kami mendapatkan keseluruhan hasil dari residual, misalnya data minimum kuartil pertama, kemudian median kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Selanjutnya pada koefisien kedua di bagian interstudy dan koefisien regresi ada yang namanya standar error atau kesalahan baku estimasi. Halo? Tes. Lanjut. Dalam koefisien itu ada namanya standar error atau kesalahan baku estimasi sebesar 0,3591. Kemudian ada T-value yaitu 4,167 yang bisa dilihat oleh garis yang sejajar langsung dengan koefisien regresi. Di sampingnya ada nilai probabilitas sebesar 0,00590, di mana nilai probabilitas itu memiliki bintang 2 di sampingnya, yang artinya bintang 2 ini berada pada level 0,01, taraf signifikannya 0,01. Nah, itulah yang akan kita gunakan jika ingin menggunakan cara manual yang telah dipaparkan sebelumnya oleh materi. Kemudian ada residual standard error. Residual standard error ini kalau di cara manual itu kita artikan kesalahan baku estimasi yang bernilai 6,158. Dan ini degrees of freedom ini adalah derajat kebebasan yang dikurang jumlah variabel yang dikurang jumlah data dikurang 2 sebesar 6. Kemudian ada multiplier R square atau R kuadrat yaitu 0,7432 dan adjust R
kuadrat itu 0,7004. Kemudian untuk mengetahui nilai dari F hitung itu kita bisa lihat pada F statistik. Bisa kita lihat pada F statistik yang bernilai 17,37 dan p-value-nya kita bisa lihat di paling terakhir dan paling ujung yaitu 0,005895. Biasanya kalau cara manual itu untuk mengetahui tingkat signifikan dan pengaruh variabel bebas dan terhadap variabel terikat itu kita menggunakan F hitung atau T tabel. F hitung, T hitung, dan F tabel atau T tabel. Kalau dalam software R kita menggunakan p-value untuk menguji taraf signifikan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, cukup sekiranya hanya itu yang kami sampaikan untuk materi analisis regresi linear sederhana. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ribut sekali di sini. Sudah selesai ya? Ya, Bu. Ada pertanyaan adik-adik? Di sini lagi ribut sekali mahasiswa habis ujian, baru foto-foto, heboh-heboh. Bisa kita, sorry, aja saya unmute. Silakan adik-adik yang mau bertanya. Saya, Bu. Nah, Halifah, ya, silakan Halifah. Ya. Kan ini saya ingin bertanya kepada kelompok 2, kan yang dibahas ini adalah analisis regresi sederhana. Nah, di mana analisis regresi ini digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah analisis dan hasilnya itu ternyata tidak berpengaruh? Apa kira-kira masalahnya sehingga dia tidak berpengaruh, dan apa kira-kira alasannya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Halifah. Langsung saja saya jawab. Tadi pertanyaannya, apakah ada kalau mencari pengaruh variabel bebas dan variabel terikat, jika tidak ada pengaruhnya, apa kira-kira masalahnya? Nah, di sini menurut saya, kalau kita sudah masuk ke dalam melalui uji regresi, pasti sudah ada pengaruhnya. Cuman di dalam uji regresi sendiri itu kita melihat apakah pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikatnya itu signifikan atau tidak. Jadi kalau misalnya pengaruhnya kecil, maka model regresi yang kita gunakan itu tidak tepat. Maka bisa menggunakan model yang lain. Mungkin itu saja. Ada tanggapan? Ada yang lain? Ada jawaban yang lain maksud saya. Apa yang menyebabkan peubah X tidak berpengaruh terhadap Y? Jadi ada beberapa hal yang membuat peubah X itu tidak berpengaruh. Yang pertama adalah kemungkinan karena kalau misalnya kita memiliki peubah yang banyak, peubah X yang banyak, ada kemungkinan bahwa ada korelasi antara
variabel X. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan perubahan X tidak berpengaruh memang ya mungkin memang tidak ada memang tidak ada pengaruhnya sama sekali antara variabel X dan variabel itu sendiri. Itu. Jadi kalau ada korelasi yang tinggi antara variabel X, maka pasti variabel X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Atau alasan yang lain bahwa mungkin pengaruhnya tidak linear. Jadi ini kan kita menggunakan analisis regresi linear. Mungkin saja sebenarnya pengaruh ini adalah variabel Y ini berpengaruh, tetapi pengaruhnya tidak linear. Recording in progress. Pada saat kita menggunakan analisis regresi linear, dia tidak signifikan. Mungkin harusnya non-linear, regresi non-linear, atau menggunakan regresi Poisson, atau menggunakan regresi binomial negatif. Kan banyak analisis regresi yang lain. Jadi memang hubungannya bukan negatif, tapi hubungannya mungkin kuadratik, atau hubungannya mungkin non-linear, dan sebagainya. Seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan lain? Saya, Bu. Ya, silakan Isbani. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pertanyaan saya, apakah sebelum melakukan uji regresi linear sederhana, apakah wajib melakukan uji prasyarat analisis dulu? Ya, pertanyaan yang bagus, silakan dijawab. Pertanyaan dari Saudara Isrania, apakah wajib melakukan uji prasyarat analisis? Jadi wajib ya. Jadi uji prasyarat analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik yang telah yang akan kita lakukan selanjutnya, seperti yang akan kita lakukan pada analisis regresi sederhana. Ya, seperti itu. Ya, jadi sebelum kita melakukan analisis regresi, sebaiknya kita melakukan asumsi. Apakah asumsinya dipenuhi? Kalau asumsinya tidak dipenuhi, berarti tidak layak untuk menggunakan analisis regresi. Seperti tadi yang saya bilang, apakah betul memenuhi asumsi linear? Kalau tidak, berarti walaupun kita nanti tetap menjalankan menggunakan regresi, maka hasilnya itu tidak blue, atau ada namanya tidak bias. Hasilnya bias. Sementara kita mau hasilnya yang unbiased. Nah, jadi kalau misalnya tidak memenuhi linear, berarti menggunakan regresi linear itu tidak dianjurkan. Mungkin regresi non-linear. Jadi prasyarat-prasyarat multikolinialitas, variansnya adalah homoskedastis, kemudian tidak ada korelasi antar variabel, kemudian berdistribusi normal, itu harus kita lakukan dulu, harus kita uji dulu, baru kemudian kita menggunakan analisis regresi. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Bu, yang melanjutkan pertanyaan dari Halifah tadi Bu, mengenai kalau tidak ada pengaruhnya Bu. Ya. Sebab kan tidak jarang kita jumpai kalau meneliti kita terutama S1 itu Bu, kalau misalnya tidak berpengaruh, bingung mau apakan nih. Kadang mahasiswa itu ubah datanya sampai berpengaruh karena agak kebingungan mau beri alasan apa kalau tidak berpengaruh. Jadi bagaimana baiknya Bu kalau misalnya ditemui data yang kita olah itu ternyata tidak berpengaruh, apakah kita berikan alasan, terus bagaimana caranya alasannya diberikan terus ataukah kita ubah saja analisisnya Bu? Bagaimana jalan baiknya itu kalau ditemui data tidak berpengaruh? Ya, jadi saya langsung jawab ya. Jadi kalau misalnya ada data yang tidak berpengaruh, pertama cek dulu datanya. Siapa tahu itu ada data, ada kesalahan pemasukan data, ya, ada outlier atau ada
pokoknya ada salah data, ya. Kemudian yang kedua, bisa saja itu adalah teori baru yang adik-adik temukan bahwa memang tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, ya, karena dan tidak ada alasan untuk mengubah data. Yang ketiga caranya adalah mungkin metode yang kita gunakan itu adalah bukan metode yang tepat. Sehingga seperti tadi saya bilang, mungkin itu modelnya bukan regresi linier, tapi ada regresi non linier. Mungkin saja, makanya perlu dibuatkan diagramnya dulu, plotnya dulu, bagaimana hubungannya, lalu kemudian kita tahu. Jadi kemudian cek asumsinya, kalau asumsinya itu sudah memenuhi, segala sesuatunya sudah memenuhi dan ternyata tidak ada yang berpengaruh, ya berarti memang seperti itulah adanya. Dilaporkan saja apa yang kita hasilkan dan jangan coba-coba untuk mengubah data. Jadi pada saat itu mungkin kita harus melakukan transformasi. Jadi nanti akan kalian belajar namanya transformasi. Karena dia tidak normal, maka kita melakukan transformasi. Transformasi yang bisa dilakukan misalnya logaritma, transformasi kuadrat, transformasi akar, untuk membuat datanya menjadi normal. Jadi langkah yang selanjutnya adalah melakukan transformasi. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Siapa yang tidak hadir kata kelas? Hadir semua? Kayaknya ada 24 orang kan semua? Iya, Ibu. 24. Berarti 1 orang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir, Dek? Yang tidak hadir. Karena saya harus absen langsung. Coba dilihat. Abbas. Abbas. Iya. Ada konfirmasi dari Abbas? Belum ada, Ibu. Oke. Good. Iya. Tidak ada lagi, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan adik-adik, kuisnya insya Allah minggu depan ya, jadi kuis mata pelajaran. Jadi kuis itu berkaitan dengan yang dipresentasikan di bab 1 bukunya Prof. Arif Tirok. Bab 1 dan bab 2. Sedangkan dibaca, insya Allah kuisnya pilihan ganda dikerjakan dalam waktu 15 menit, tapi belum, karena saya masih mau buat kelas dulu, masih mendiskusikan dengan Bu Wahida pokok bahasan yang harus dimasukkan pada setiap pertemuan. Ya, terima kasih adik-adik. Saya mau screenshot dulu. Atau kata kelas tolong ini, karena saya tidak menggunakan laptop saya, menggunakan komputer di kampus, tolong kata kelasnya screenshot dulu supaya di grup. Baik, Bu. Smile dulu semua. Sudah, Ibu. Oke, thank you. Dikirim ke grup ya. Setiawan yang kata kelasnya ini. Iya, Bu. Oke. Angel, Bu, saya ingin bertanya, Bu, untuk soal tugasnya. Iya. Nanti saya belum bisa diupload. Belum, karena belum ada kelasnya. Iya, saya akan sampaikan di ini karena masih diskusi sama Bu Wahida, belum diskusi sama Bu Wahida dosen sementara harus diisi semua pertemuan apa materinya untuk pertemuan 1 sampai, kalau pertemuan saya sudah tahu, tapi pertemuannya Bu Wahida harus juga ditulis dan itu yang belum saya tahu. Makanya belum saya upload. Ya. Terima kasih, Dek. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mohon maaf agak telat tadi. Saya juga ada conference internasional dan makanya saya agak telat. Tadi sambil curi-curi sambil makan karena belum makan. Mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita menggunakan Bu ya, sudah di Ibu. Terima kasih. End meeting.